Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firly Rizky Aresmana. Saya tinggal di Antapani. Mulai awal ngaji kembali saya di tahun 2020. Tepatnya 2020 awal, yaitu bulan Februari. Titik balik kenapa saya kembali hijrah, karena saya dirundung kegelisahan 1 bulan penuh, bahkan lebih, mencari jati diri, apa yang kurang dalam diri gitu. Ditambah dengan fenomena teman saya, sahabat saya sendiri, kecelakaan dan meninggal. Nah, dari seminggu teman saya meninggal, dia datang lewat mimpi, wallahu alam itu nyata atau tidak, tapi yang saya rasakan benar-benar seperti nyata. Karena dia bilang, kamu jangan seperti saya di sini sangat sulit, kalau bahasa Sundanya mah ripuh lah gitu. Nah, saya bangun di situ, saya shock, ngahurik lah, ngahulang tarik gitu. Makanya saya cari mau harus kemana nih saya. Bertemu dengan satu majelis. Nah, di situ saya gabung, nyaman, tenang, jiwa tuh merasa bangkit kembali, kayak gitu. Benar kata orang, kematian adalah pengalaman yang paling mujarab untuk membuat seseorang bertobat, dan itu saya rasakan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada kalanya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengetahui menetapkan hidayah bagi siapa yang dikehendakinya. Ada yang memang seringkali berbentuk peringatan, dan memang itu yang seringkali diterima oleh fitrah manusia dengan kesadaran bahwa ini adalah titik balik untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah tadi saudara kita Kang Firly dengan meninggalnya salah seorang teman akrabnya dengan satu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang membuat kegelisahan di dalam dirinya. Itulah salah satu cara Allah untuk menegur manusia. Dan memang hampir kebanyakan orang itu baru tersadarkan bahwa dirinya itu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lewat sebuah peringatan. Nah, dan sedikit memang dengan kabar berita gembira, walaupun boleh jadi di tempat tertentu oleh orang tertentu mungkin dengan kegembiraan anugerah yang diperoleh, tercapainya cita-cita dan harapan, itu membuat mereka sadar bahwa di dalam hidupnya itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ilmu yang saya dapat dari kajian bersama guru Unda saya tercinta, yang paling melekat dalam diri saya yaitu sementara dan tidak selamanya. Yang dimaksud sementara dan tidak selamanya itu, baik kita sedih, baik kita senang, bahagia ataupun susah, itu hanya sementara. Dan seringkali manusia lupa bahwa salah satu ciri kehidupan dunia itu adalah tidak abadi, alias fana, sehingga apapun yang diperoleh atau situasi apapun yang didapat dan dirasakan itu bersifat sementara. Kita ada kalanya senang, tapi senang itu pun sementara. Kita ada kalanya dalam kesedihan, kesedihan itu pun sementara. Ada kalanya kita dalam ketakutan, kebahagiaan, kekecewaan, kepuasan. Semua itu mengajari kita bahwa fitrah kita memang ingin bahagia, fitrah kita manusia ingin tenang, ingin tentram, ingin puas, tapi itu tidak ada di dunia ini. Itu barang abadinya ada di dalam sorga, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sedih dalam kondisi apapun, tetaplah husnuzon, karena semuanya sementara. Kita pun hidup hanya sementara gitu. Puncaknya kematian pun diharapkan itu sementara, pada akhirnya semua kita akan hidup abadi. Dari sebagian besar itu ada di dalam neraka dan sebagian kecil itu di sorga. Kenapa? Itu yang disampaikan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit itu. Kalau hari ini saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, tentunya setiap orang pasti tidak akan mau, pasti akan menolak, karena dengan berbagai alasan, belum cukup bekal, belum cukup iman, dan belum cukup segalanya.
dan itu pasti terlontar dalam diri saya pribadi. Tapi saya berharap semua itu jangan dulu dipanggil sebelum saya benar-benar beriman. Menurut pandangan saya sendiri ya, sudut pandang saya pribadi, kenapa setiap orang itu harus hijrah? Karena memang setiap orang itu harus menyadari untuk apa mereka diciptakan ke alam dunia, karena mereka membawa tugas yang diberikan oleh Allah, intinya tidak merusak dan harus memperbaiki dunia ini. Minimal untuk pribadinya sendiri menjadi lebih baik, karena kita dilahirkan suci dan kembali pun harus dalam keadaan suci.